Shalom, kembali berjumpa dengan saya dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita selalu berdoa kepada Tuhan agar kita selalu dalam keadaan yang luar biasa. Karena Tuhan kita juga luar biasa, bukan? Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang saya beri judul Yudas pasti masuk api kekekalan. Sebelum kita membahas masalah tersebut, akhir-akhir ini memang kita sering diusik dengan berbagai pertanyaan. Apakah Yudas masuk ke surga atau neraka? Ada yang berpendapat bahwa Yudas masuk ke surga. Alasan mereka adalah karena Yudaslah yang menjual Yesus sehingga Yesus mati atau Yesus dapat mati di kayu salib. Pendapat ini jelas ngawur dan tidak didukung dengan ayat-ayat secara alkitabiah, sehingga jelas tidak mengandung kebenaran. Ya, jadi ada juga yang berpendapat bahwa Yudas masuk ke surga karena Yudas pasti diampuni. Bukankah Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengampun? Sepintas kelihatannya pendapat tersebut masuk akal. Tetapi nanti akan kita lebih dalami lagi. Apakah pendapat tersebut itu adalah benar atau secara alkitabiah? Kita semua orang percaya tahu bahwa Yesus datang dan mati di kayu salib itu bukan merupakan rancangan manusia. Jadi bukan karena Yudas Iskariot itu menjual Yesus, mungkin niat karena supaya Yesus terjual lalu nanti pasti di kayu salib. Tetapi kehidupan Yesus yang merancangkannya adalah atas kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Sekali lagi, Allah yang melihat bahwa hukum Taurat itu sangat sulit dipenuhi oleh manusia biasa, maka harus ada seseorang yang istimewa, yang luar biasa, yang mampu menggenapi hukum Taurat tersebut. Maka Allah mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus ke dunia ini untuk menggenapi hukum firman Tuhan itu atau hukum Taurat itu. Karena apa? Kalau semua manusia itu mati dalam dosa, maka rancangan Allah untuk manusia yaitu masuk ke dalam kerajaannya menjadi sia-sia. Untuk itulah maka Allah sekali lagi mengirimkan anak yang tunggal Tuhan kita yaitu Yesus, hingga akhirnya Yesus itu dapat mati di kayu salib. Tetapi kematian Yesus itu jauh sebelum adanya peristiwa di Perjanjian Baru, dan ini sudah dinubuatkan sejak zaman Nabi Yesaya. Jadi dapat kita lihat di Yesaya 53 ayat 2 sampai 7. Sedangkan tarung ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ketiga, ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian tak sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti hidup domba yang keluh di depan orang-orang yang mengunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Itulah sebagian daripada gambaran mengenai Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini sampai ke kayu salib. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu bukan semata-mata karena Yesus dijual oleh Yudas Iskariot,
Ya, jadi Yesus memang itu dirancangkan oleh Allah, lahirkan, hidup, pelayanannya sampai kematiannya, semua itu adalah rancangan Allah yang sempurna. Dan hal ini dapat juga kita lihat di Perjanjian Baru, yaitu misalnya di Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Atau dapat juga kita lihat di Kisah Para Rasul 17 ayat 3. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu. Jadi ayat-ayat ini jelas mengungkapkan bahwa Yesus adalah Sang Mesias, bahwa Yesus akan menderita di kayu salib lalu akan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Ya, jadi bagi mereka yang menyatakan dirinya sebagai umat Kristen namun tidak menerima Yesus sebagai juru selamat atau Sang Mesias, hendaklah Anda ini tidak boleh memakai nama Kristen sebenarnya. Karena Kristen itu sudah berulang kali saya katakan, mereka yang menyebut namanya Kristen itu harus menuruti kehidupan seperti Yesus, menuruti hidup seperti gurunya. Kalau tidak mengakui gurunya atau tidak mengakui Yesus sebagai Sang Juru Selamat, maka sudah tidak sepantasnya Anda itu menyebut dirinya sebagai kaum Kristen. Untuk itu bagi mereka yang tidak menerima Yesus, sekali lagi baca Alkitab lebih baik dan mengerti. Jangan hanya mengambil ayat-ayat yang menurut Anda menguntungkan posisi Anda. Ada di antara kita yang tidak usah saya sebutkan golongan mana, tentu kita sudah tahu. Golongan sebagian ini memang kecil, tapi merusak agama Kristen. Jadi kembali lagi ke firman Tuhan. Kematian Yesus merupakan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Masa kematian seorang Allah ditentukan oleh manusia? Tentu ini pemikiran sangat kacau balau, yang tidak tepat, bahkan boleh saya katakan sesat. Karena segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah atas izinnya. Yang ada adalah kehidupan manusia itu ditentukan oleh Allah dan bukan sebaliknya. Jadi dalam penjelasan ini jelas membuka wawasan dan pengertian kita bahwa kematian Yesus sekali lagi bukan rancangan manusia atau rancangan Yudas, tetapi rancangan Allah. Sekarang kita akan mulai pembahasan mengenai topik kita, yaitu Yudas pasti masuk ke neraka. Sebelum itu mari kita lihat dulu kriteria atau syarat seseorang itu bisa diampuni dosanya. Kalau manusia, ini daging yang lemah, kita tahu semua. Kita kalau sudah diampuni berarti kita kudus. Kalau kita kudus berarti kita boleh masuk dalam kerajaan Allah. Kalau kita kotor, kita berdosa, jelas tidak boleh masuk dalam kerajaan Allah. Bagiannya adalah ke dalam api kekekalan atau api neraka. Demikian juga dengan Yudas. Kalau dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah, maka bagiannya adalah api kekekalan. Sebaliknya kalau dia memperoleh pengampunan dari Allah, maka dia bagiannya adalah masuk dalam sorga. Kita lihat minimal ada 3 syarat yang mengharuskan seseorang untuk melakukannya sebelum ia bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Atau ada 3 langkah manusia ini untuk bertobat. Yang pertama, untuk masuk dalam Allah maksud saya. Yang pertama adalah bertobat. Bertobat adalah kita menyatakan penyesalan atas perbuatan kita yang tidak baik di hadapan Allah, dan kita berjanji tidak mengulanginya lagi. Inilah yang bertobat. Nanti akan kita lihat contoh-contoh pertobatan. Kemudian kedua, percaya kepada Yesus karena Dialah jalan kebenaran dan hidup. Kita lihat di Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jadi kalau mereka yang tidak mengikuti Yesus, berarti mereka tidak mengerti tentang jalan dan hidup dan kebenaran. Ya, jadi kemudian banyak ayat ini dipakai untuk menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus adalah pengantara atau semacam broker bahasa kasarnya, bahkan mereka berani seperti itu.
Mereka inilah sebenarnya orang-orang bebal yang tidak mengerti akan firman Tuhan. Mereka hanya bisa membaca firman Tuhan, hanya fokus pada kalimat-kalimat atau ayat-ayat, tetapi tidak mengerti seluruh isi cerita apa yang ingin Allah sampaikan. Tidak mengerti apa itu konteksnya, bagaimana kita memikirkan mengenai jalannya peristiwa dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Untuk itu mari saya beri pencerahan sedikit bagi mereka yang tidak menganggap Yesus sebagai Sang Mesias, atau yang saya katakan bebal. Ketika sebelum perjanjian baru, sebelum Yesus datang ke dunia, hubungan umat Israel atau Bani Israel dengan Tuhan itu sudah rusak. Bahkan tidak boleh dikatakan Tuhan sudah meninggalkan Bani Israel. Mungkin itu selama 400-500 tahun. Jadi ketika Tuhan ingin memulihkan hubungannya dengan Bani Israel, maka firman Tuhan atau nubuat tadi harus digenapi, bahwa nanti Tuhan akan mendatangkan seorang yang luar biasa, yaitu anak Allah, untuk menebus dosa-dosanya. Nah, di dalam perjalanan ini, ketika Yesus masih di dalam pelayanan di dunia ini, hubungan manusia dengan Allah itu belum pulih. Waktu itu kita masih belum boleh menyebut ya Aba, ya Bapa. Bahkan bangsa Israel yang tidak mempercayai Yesus sampai hari ini tidak berani menyebut nama Yod-Heh-Vav-Heh. Bahkan di antara mereka berani menyebutnya dengan nama, maaf harus saya katakan, Yehova. Orang asli Israel, Bani Israel yang asli tidak berani menyebut namanya. Mereka menyebutnya Adonai. Tetapi kalian yang tidak ada hubungannya dengan Bani Israel, yang tidak dipilih oleh Tuhan, berani-beraninya menyebut nama itu. Kalau menurut saya ini sudah menghujat nama Allah. Dan engkau pasti bagiannya lah masuk dalam kekekalan. Nanti kita akan lihat ayatnya. Jadi ketika Yesus masih sedang memperkenalkan ajaran-ajaran kasihnya, itu hubungan manusia dengan Allah masih belum. Baru nanti setelah Yesus mati di kayu salib, di mana tirai bait Allah sudah terbelah, baru hubungan antara manusia dengan Allah itu dipulihkan. Oleh sebab itulah maka kita boleh menyebut Allah kita sebagai Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Jelas ya, sangat simpel sebenarnya. Namun karena mereka otaknya bebal, mereka tidak mau menerima pendapat orang yang baik, mereka tidak mau mendengar firman Tuhan yang berdasarkan kebenaran, mereka hanya mau mendengar pendeta yang sesat, makanya mereka jadi tersesat. Kemudian yang ketiga, harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Kita lihat di Lukas 29 ayat 23. Katanya kepada mereka, semua orang yang mau mengikuti aku, yang mau menjadi aku huruf besar, yaitu mengikuti Yesus. Di mana Yesus sekarang berada? Di surga. Atau dengan kata lain, kalau kita mau mengikuti Yesus ke surga, kita mau masuk ke dalam kerajaan Allah, maka ia harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikuti aku. Ya, kita tidak akan masuk ke dalam pembahasan yang lebih mendalam mengenai ayat ini, tetapi saya kira banyak jemaat Tuhan yang sudah mengerti akan ketiga faktor tersebut yang telah saya tadi jelaskan. Namun apabila perlu, mungkin suatu hari akan saya bahas dalam video tersendiri mengenai ayat ini. Ya, yang ingin saya sampaikan atau ingin saya ceritakan adalah banyak cerita di dalam Alkitab di mana Yesus mengampuni orang-orang yang bersalah. Yang pertama, misalnya perempuan yang kedapatan berzina. Cerita ini tentu kita sudah sering dengar atau sering dikhotbahkan. Ya, melakukan zina, terutama pada menjelang hari Paskah, itu tentu ada suatu perbuatan atau dosa yang dianggap serius atau dosa yang besar. Namun perempuan itu datang kepada Yesus, menyerahkan hidupnya. Dia tidak berkata apapun, menerima apapun keputusan dari Tuhan. Dia bertobat, dan akhirnya makanya Yesus mengampuni dosanya. Untuk lebih jelasnya, maka jemaat Tuhan dapat membacanya di kitab Yohanes 8 ayat 2 sampai 11. Saya mengutip yang terakhir saja, yaitu Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan.
Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Artinya Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa perempuan yang berzina tersebut. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus mengatakan bukan jangan berzina lagi, tapi janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Itulah pertobatan yang sempurna. Kemudian kedua yaitu perempuan berdosa yang diampuni oleh Yesus juga. Kita tahu dalam cerita ini juga sering sekali diceritakan, yaitu dapat kita baca di Lukas 7 ayat 36 sampai 48, di mana dikatakan ada seorang perempuan yang berdosa yang datang menangis di bawah kaki Tuhan, membawa buli-buli yang berisi minyak, mencuci kaki Yesus, menciuminya, menyekanya dengan rambutnya. Dengan perbuatan-perbuatan yang luar biasa itulah Tuhan melihat bahwa perempuan ini bisa bertobat. Jadi bertobat tidak harus dengan kata-kata, tapi juga lebih penting dengan perbuatan. Sehingga akhirnya Yesus juga mengampuni perempuan tersebut. Dan hal ini dapat saya kutip yang terakhir saja, yaitu di Lukas 7 ayat 48. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Kemudian yang ketiga, saya hanya ambil 3 saja dari sekian banyak contoh-contoh. Dosa seorang penjahat atau 2 orang penjahat tepatnya, yaitu dapat kita baca di Lukas 23 ayat 39 sampai 43, di mana ada 2 orang penjahat pada waktu ketika Yesus di atas kayu salib. Satu di antaranya mencemooh, tetapi satunya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka yang percaya itulah memperoleh sorga atau memperoleh pengampunan. Dan dapat kita lihat di Lukas 23 ayat 43, Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi kita lihat banyak perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Masih ada lagi Zakheus, masih ada lagi seorang perempuan Samaria, dan masih banyak lagi memang orang-orang yang berdosa yang ampuni oleh Tuhan. Kita lihat sekarang, apakah semua dosa manusia itu bisa memperoleh pengampunan dari Tuhan? Tidak. Ada satu dosa yang tidak pernah mendapatkan pengampunan, yaitu menghujat Roh Kudus. Dan hal ini dapat kita lihat di Markus 3 ayat 28 sampai 29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak manusia akan diampuni. Artinya kalau dosa kita dengan manusia, kata-kata kasar kita dan seterusnya, itu kita lakukan terhadap sesama kita, maka semua itu akan diampuni. Tetapi kita lihat dalam pasal 29 ayat 29. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya. Jadi kalau kita menghujat Roh Kudus, maka kita tidak akan diampuni oleh selama-lamanya oleh Tuhan, apapun yang kita lakukan. Saya teruskan, melainkan bersalah karena berbuat dosa yang kekal. Jadi kalau kita dulu ada dosa Adam, yang berasal dari Adam, kemudian ditebus oleh Yesus Kristus di kayu salib, sehingga dosa asal itu sudah tidak ada lagi. Namun kalau kita menghujat Roh Kudus, menghujat Tuhan Yesus, menghujat Bapa yang ada di surga, maka itu dapat dianggap sebagai dosa yang kekal, dosa yang akan tinggal selama-lamanya di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu tadi, orang yang berdosa bagiannya adalah api kekekalan. Ya, jadi Tuhan Yesus sudah memberikan 2 batasan yang sangat jelas, yang bisa diampuni dan yang tidak bisa diampuni. Semua dosa atau kebanyakan dosa yang kita perbuat antara sesama kita itu kemungkinan besar diampuni. Tetapi dosa kepada Allah, menghujat Allah, itu tidak akan diampuni. Ya, jadi setelah kita diampuni, kita harus masuk lagi ke dalam 3 kata, yaitu pertobatan. Apa yang dimaksud dengan kata menghujat sekarang? Kalau kita lihat di Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, menghujat berarti mencela, mencaci, memfitnah. Kalau menghujat Tuhan artinya mencaci Tuhan, mencela Tuhan, memfitnah Tuhan,
mengatakan perkataan-perkataan bohong tanpa dasar dengan Tuhan, merugikan kehormatan Tuhan. Nah, ini yang disebut dengan hujat, atau bisa juga celah itu mengatakan suatu hinaan, kritik aib yang tidak berdasar. Jadi hati-hati para pengkhotbah, terutama mereka yang sering sekali memakai nama Tuhan. Semalam Tuhan berbicara dengan saya, semalam saya bertemu dengan Tuhan, semalam Tuhan menyuruh saya apa, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, saya bukan anti kalau Tuhan tidak berfirman lagi. Saya sangat percaya Tuhan bisa berfirman sekarang, dahulu, sekarang, dan selamanya. Tetapi kalau apa yang diucapkan itu tidak menjadi kenyataan, maka saya boleh katakan itu merupakan hujatan terhadap Tuhan, atau biasa juga dikatakan dengan nabi-nabi palsu. Ya, jadi hati-hati para pengkhotbah yang sering-sering kali memakai nama Tuhan. Jadi kalau kita memaki-maki, sekali lagi mencela atau menghina dengan mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus tidak berkuasa, Yesus semacam panglima, Yesus semacam pengantar atau broker, ini jelas sudah menghina atau menghujat nama Roh Kudus atau Tuhan. Karena saya yakin Tuhan yang saya sembah, Yesus Kristus, ya, orang Nazaret itu, yang lahir di Bethlehem itu adalah Tuhan yang berkuasa. Ya, jadi mari sekali lagi jemaat Tuhan yang terkasih, hati-hati jika kita berkata sesuatu yang bukan berdasarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai Yudas. Kita akan melihat secara detail apa yang dilakukan Yudas detik-detik terakhir sebelum ia menjual atau mengkhianati Yesus. Ada beberapa poin yang harus mendapat perhatian kita dengan seksama. Apakah Yudas Iskariot ini dapat digolongkan kepada orang yang mendapatkan pengampunan dari Tuhan, atau sebaliknya orang yang dianggap menghujat nama Tuhan? Yang pertama, kita lihat judul yang diberikan LAI dan peristiwa tersebut adalah Yudas mengkhianati Yesus. Apakah kata mengkhianati adalah suatu hujatan? Jelas tadi, sesuatu yang tidak berdasar, yang menghina, yang merongrong nama kekuasaan Tuhan kita, itu kita sebut dengan hujatan. Hujatan itu tidak harus dengan menggunakan kata-kata kasar saja, tapi inti dari kata itu yang pada pokoknya mendiskreditkan kebesaran kemuliaan nama Tuhan, itu bisa dianggap sebagai menghujat. Mengkhianati tentu itu adalah suatu penghinaan. Penghinaan tentu dianggap sudah merugikan kehormatan, dan itu dimasukkan ke dalam kategori menghujat. Memang ada yang berkata ini kan tidak alkitabiah, Pak, itu kan judul yang diberikan oleh LAI. Oh iya, saya setuju. Namun kalau kita baca keseluruhan cerita yang diberitakan di firman Tuhan, itu jelas menunjukkan bahwa Yudas memang mengkhianati Yesus. Yudas memang mengkhianati gurunya, dan ini memang dapat dikategorikan menghujat Yesus. Kedua, Yudas menjual Yesus harga 30 keping. Harga itu adalah sebuah harga yang diperjualbelikan. Atau dengan kata lain, orang yang biasa diperjualbelikan itu adalah seorang budak. Kita lihat di Matius 27 ayat 9. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Jadi dari sejak zaman Nabi Yeremia ini, penjualan budak liar itu sudah seperti biasa. Dan Yudas menetapkan hari itu berarti dia menghina Yesus. Yudas tidak menganggap Yesus itu sebagai gurunya, apalagi sebagai Tuhannya. Tetapi justru Yudas menganggap Yesus itu setara dengan seorang budak. Ini pasti termasuk dalam hujatan. Kemudian yang ketiga yaitu Yesus sudah mengingatkan kepada murid-muridnya pada malam terakhir bahwa anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Matius 26 ayat 2. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan hari raya Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan.
Jadi pada malam itu, pada malam di mana Yesus berkumpul dengan 12 murid, Yesus sudah mengingatkan kepada Yudas. Karena rencana ini hanya Yudas yang tahu, supaya Yudas membatalkan bahwa Yesus sudah tahu dia mau dijual atau mau dikhianati. Tetapi kita lihat, Yudas tidak memberikan respon untuk sebuah pertobatan. Dia mengeraskan hatinya, dia tetap menjalankan rencananya, yaitu ingin menjual, menyerahkan Yesus kepada orang-orang Romawi. Jelas ini juga suatu penghujatan terhadap Roh Kudus. Karena setelah ditegur oleh Yesus, oleh Allah, oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, dia tidak menyadarinya, dia tidak bertobat, tidak langsung mengatakan, oh ya Tuhan ampuni saya, tetapi dia justru mengeraskan hati. Kemudian yang keempat, yaitu Yesus mengulangi sekali lagi kepada Yudas bahwa ada seorang muridnya yang akan menyerahkan Yesus, yaitu di Matius 26 ayat 21. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya benar-benar akan terjadi. Karena Yudas sudah mengeraskan hatinya, dan Yesus sudah tahu apapun yang dikatakan Yudas pasti menjalankan rencananya. Sehingga Tuhan mengatakan, atau Yesus mengatakan, sesungguhnya pasti akan terjadi. Seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Jadi kembali lagi, sebagai seorang murid sebenarnya yang bergaul atau sering bergaul dengan Yesus, Yudas seharusnya tahu bahwa perkataan itu ditujukan kepada dia, karena hanya dia dan Tuhan yang tahu. Dan dengan setiap pertemuan dengan murid-muridnya pada permulaan pertemuan Yesus dengan murid-muridnya, mereka sudah membahas siapa ini Yesus. Apakah dia sang Mesias atau bukan? Apakah Tuhan yang dijanjikan oleh Allah atau bukan? Ataukah anak Allah yang dijanjikan atau bukan? Dan mereka umumnya, murid-muridnya terutama, berkesimpulan bahwa Yesus adalah sang Mesias. Yesus adalah anak Allah yang dikirim oleh Allah ke dunia ini. Sehingga mereka mau disebut sebagai murid, dan Yesus mau mengangkat mereka menjadi murid. Kalau mereka tidak percaya kepada Yesus, maka kedua hal tadi yang saya sebutkan tidak akan terjadi. Ini simple. Kemudian yang kelima, yaitu Yesus kembali mengingatkan bahwa ada seorang muridnya akan menyerahkannya, yaitu yang mencelupkan tangannya ke dalam pinggang ini, dialah yang menyerahkan aku. Dapat kita baca di Matius 26 ayat 23. Jadi Yesus terus mendesak Yudas, memberikan informasi-informasi untuk menyadarkan Yudas bahwa Yesus sudah mengetahui hal itu dan jangan dilakukan. Orang yang mencelupkan ke dalam pinggang bersama-sama itu artinya orang tersebut sudah menyatakan bagian dari suatu persaudaraan, atau mereka menganggap mereka sepenanggungan, mereka dianggap seperti saudara, mereka seia sekata, susah sama susah, senang sama senang, sehingga tidak boleh ada seseorang yang berkhianat. Itu yang dimaksudkan dengan mencelupkan jari atau tangannya ke pinggang. Namun Yudas yang sudah berulang kali diingatkan atau dicoba disadarkan oleh Tuhan, dia tetap mengeraskan hatinya. Dan ini memang karena juga sudah menjadi suratan Allah, takdir dari Allah, bahwa memang Yudas harus berbuat seperti itu. Jadi kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada satu kata atau kalimat yang ditulis itu merupakan kata atau kalimat biasa. Kalau ada dua kata atau dua kalimat yang diulang, itu berarti kata atau kalimat itu harus mendapat perhatian kita. Kalau ada tiga kata atau tiga kalimat yang diulang-ulang, maka itu berarti harus mendapat perhatian yang khusus, harus ekstrim kita memandangnya. Namun bagi orang seperti Yudas, itu walaupun sudah 3 kali, 4 kali, 5 kali, tidak mempunyai makna atau pengertian sama sekali. Sama seperti yang tadi saya sebutkan, sekelompok orang yang mendiskreditkan nama Tuhan Yesus. Walaupun sudah diberikan pengertian 1000 kali pun percuma. Karena mereka sudah menutup mata hatinya, mengeraskan hatinya. Yang keenam, kembali Yesus kali ini dengan mengatakan bahwa lebih baik orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Matius 26 ayat 24. Yesus kembali lagi mengingatkan kepada Yudas bahwa kalau dia melakukan atau menurunkan rencana ini,
ini, maka sebaiknya Yudas itu dulu tidak usah dilahirkan. Maka sebaiknya Yudas Iskariot itu jangan pernah ada di muka bumi ini. Dengan perkataan itu jelas Yesus sudah menolak kehadiran Yudas. Jangankan untuk kehadirannya di surga, kehadiran di bumi ini pun sudah ditolak oleh Yesus. Dengan demikian maka saya berpendapat atau berkeyakinan bahwa pasti Yudas juga tidak akan masuk ke dalam surga. Dapat kita lihat juga bagaimana pohon ara yang dikutuk oleh Yesus. Pohon ara yang besar itu sebenarnya dengan cabang-cabangnya bisa dipakai buat berteduh, bisa dipakai oleh burung-burung untuk berbuat sarang. Tetapi mengapa Yesus mengutuknya? Karena buat Yesus bukan itu tujuannya pohon ara itu diadakan. Pohon ara diadakan untuk menghasilkan buah. Kalau pohon-pohon yang tidak menghasilkan buah, memang dipakai daunnya, rimbunnya. Demikian juga anak manusia. Manusia diciptakan bukan untuk kegagahannya, tetapi kita diciptakan oleh Yesus untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Buah yang menyebabkan orang lain menjadikan lebih baik lagi kehidupan orang lain. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Kemudian yang ketujuh, kembali lagi Yesus mempertegas. Tetapi apa jawaban Yudas? Bukan aku ya Rabi. Kita lihat betapa rusak dan bejatnya hati dan pikiran Yudas. Sudah berulang-ulang ditegur, bukannya bertobat, bukannya ngaku, namun masih saja dia merancangkan hal yang jahat. Masih tetap ingin meneruskan rencananya yang tidak baik itu. Jadi dengan melihat hal 7 faktor tersebut, maka saya dapat memastikan bahwa Yudas memang masuk ke dalam api kekekalan. Karena dia dapat dikategorikan sudah menghujat Roh Kudus dan juga tidak melakukan pertobatan. Namun ada yang berkata, bukankah pada akhirnya Yudas mengembalikan 30 perak yang diterimanya itu? Namun, sekali lagi saya katakan bahwa untuk mengembalikan 30 perak itu tidak menghapus dosa menghujat Roh Kudus. Karena tadi dikatakan tidak ada lagi, dosanya kekal. Jadi apapun yang manusia perbuat tidak dapat menghapus dosa terhadap penghujatan Roh Kudus. Ya, kalau sekarang mungkin pendapat saya, kalau kita masuk dalam hukum kasih karunia, kalau Allah sebagai otoritas pemegang pengampunan, dia hakim yang adil, kalau dia mau mengampuni mungkin bisa saja terjadi. Tetapi dalam hal ini saya yakin karena sudah ditulis firman Tuhan begitu ketat sampai 7 faktor dan nanti ada 8 faktor, maka saya yakin Yudas tidak akan dapat menebus dosanya. Kemudian yang terakhir yang harus mendapat perhatian kita adalah bahwa Yudas mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Sesuatu yang tragis. Ada juga orang yang mengatakan itu kan juga berupa penyesalannya. Saya tidak menganggapnya itu. Justru berdasarkan Alkitab, berdasarkan ayat-ayat di dalam firman Tuhan, perbuatan daripada Yudas Iskariot ini justru menambah dosanya. Kita lihat di Matius 27 ayat 5. Maka ia pun melemparkan uang itu ke dalam bait Allah, lalu pergi dari situ dan menggantung dirinya. Upaya menggantung diri jelas ini adalah melanggar firman Tuhan, 10 perintah Tuhan, yaitu yang ke-7. Namun kalau kita tarik ke dalam kasih karunia itu berarti melawan untuk mengasihi sesama. Jadi di dalam hukum tadi mengatakan jangan membunuh bukan berarti kita tidak boleh membunuh orang lain, tidak boleh membunuh hewan lain, tetapi kita juga tidak berhak membunuh diri kita sendiri. Apalagi sekarang yang kita hidup dalam hukum kasih karunia Tuhan. Hidup kita ini sudah ditebus oleh darah yang mahal, sehingga hidup kita ini bukan milik kita lagi. Jadi sekarang ini kita tidak boleh lagi membunuh diri kita ini, walaupun ada di antara mereka yang menganggap masih memilikinya. Jelas bagi orang percaya ini adalah salah. Kemudian kita lihat lagi, mengapa demikian? Karena Allah lah yang memberikan hidup kepada manusia. Jadi hanya hanya Allah yang boleh mengambil. Tidak boleh manusia sembarangan. Makanya dalam peristiwa Kain dan Habel, ketika Kain membunuh Habel, darah Habel masih berteriak terus. Allah terus menerus mengejar Kain bahwa dia tidak boleh membunuh Habel apapun itu alasannya. Ya,
Kemudian kita lihat lagi di Kejadian 9 ayat 6. Siapa yang menumpahkan darah, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya. Jadi kalau ada orang yang mau membunuh atau menggantung dirinya, itu sama juga dia ingin membunuh Allah. Gambarnya Allah, seperti Allah. Yudas membunuh diri karena akibat dari firman Tuhan, akibat berlakunya hukum Tuhan. Karena Yudas menumpahkan darah Yesus, maka sekarang darah Yudas tertumpah. Ini boleh diartikan sebagai hukum juga tabur tuai. Nah, setelah beberapa penjelasan yang saya sebutkan di atas, dapat kita mengambil kesimpulan sekarang. Ternyata memang Yudas baik melakukan 3 hal besar. Yang pertama yaitu Yudas menghujat Roh Kudus. Dia mengkhianati Roh Kudus. Yang kedua, dia tidak melakukan pertobatan selama diberikan kesempatan oleh Tuhan. Yang ketiga yaitu ketika mengakhiri hidupnya, dia juga tidak mau bertobat, malah dia berbuat dosa lagi yang cukup besar, yaitu menggantung diri. Ya, jadi pertanyaan tersebut sudah bisa kita jawab. Namun yang lebih pentingnya sekarang adalah, lalu bagaimana kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah masih ada Yudas Iskariot yang lain di sekeliling kita? Jawabnya adalah ya. Yaitu mereka yang saat ini masih mengajar pengajaran-pengajaran yang sesat. Mereka tidak tahu atau bahkan tidak mendalami Alkitab. Mereka hanya mendengarkan firman Tuhan, dicuci otaknya oleh pendetanya, lalu dia mengabarkan. Dia menutup hatinya, menutup kebenaran firman Tuhan, menutup pendapat-pendapat orang-orang lain yang mestinya dihargai karena mereka juga menjadi pengajar-pengajar Alkitab yang hebat-hebat, yang mendalami Alkitab berpuluh-puluh tahun. Tetapi ini anak kemarin sore yang mengajarkan ajaran sesat ini menganggap lebih hebat daripada mereka. Ada sebagian orang-orang Kristen yang menjadi Yudas pada zaman saat ini. Yang tadi seperti saya katakan. Karena mereka melakukan menghujat Allah. Saya tidak akan mengulanginya lagi apakah Tuhan dihujat. Tadi sudah saya jelaskan secara panjang lebar. Jadi jelas dengan mengatakan bahwa Tuhan itu, Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan tapi tidak berkuasa. Yesus itu pengantara, bahkan lebih kasar dikatakan sebagai broker atau calo. Ini kurang ajar sekali. Orang-orang yang menyatakan ini jelas menghujat Allah. Dan hukumannya adalah api kekekalan. Ya, jadi sebagai penutup daripada firman Tuhan hari ini, bagi mereka yang sampai hari ini tidak mau mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya sarankan, mari lebih banyak lagi menggali pemikiran-pemikiran Alkitab. Jangan baca 1-2 kali Alkitab sudah merasa hebat. Orang yang sudah baca ratusan kali, malah sampai hari ini mereka masih belajar. Contohnya misalnya dengan saudara-saudara kita yang dari Katolik. Itu Paulus itu sudah beratus-ratus tahun mempelajari dan sampai saat ini mereka juga masih tetap mempelajarinya. Demikian juga dengan orang-orang di sekeliling kita. Banyak pendeta-pendeta gembala hebat-hebat yang baik pengajarannya, yang mengajar di sekolah-sekolah teologi. Ini harus kita perhatikan, jangan hanya berpusat pada pendetamu. Nanti kamu akan menjadi sama seperti di saudara kita yang lain. Radikal, yang biasa disebut dengan sekarang kadal gurun, tidak mau menyatakan menerima kebenaran. Ya, jadi catatan saya terakhir kembali lagi, bertobatlah jika masih mau. Kalau mau bertobat mungkin, saya katakan mungkin Tuhan masih mau mengampuni. Tetapi kalau kalian masih mau tetap ngotot bahwa Tuhan yang Yesus Kristus itu mereka beranggapan seperti itu, ya sudah. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Yesus Kristus yang saya sembah itu berbeda dengan Yesus yang kamu ketahui. Jelas berbeda, karena Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Jangankan Tuhan Yesus, itu sudah dinyatakan di bagian baca di Alkitab. Siapa yang bisa membangkitkan orang mati tanpa bantuan Allah? Tidak ada. Nabi dari zaman lama sampai dengan perjanjian baru pun, semuanya itu adalah berkat karena izin Tuhan, izin Bapa yang ada di surga.
Kemudian di dalam perjanjian baru, murid-murid Yesus dalam menyebut dalam nama Tuhan Yesus atau demi nama Tuhan Yesus maka berpuasa. Dengan memakai menyebut namanya saja sudah berpuasa, apalagi kalau orangnya datang. Itu sudah jelas, tidak usah diperdebatkan lagi. Hanya orang-orang bodoh yang bebal yang tidak mengakui itu. Jadi jelas Tuhan yang kamu anggap itu Yesus yang tidak berkuasa, Yesus yang macam-macam itu lain dengan Yesus Kristus yang saya sembah. Karena Yesus, banyak nama Yesus di dalam Alkitab. Dan saya yakin juga banyak Yesus yang hidup di tanah Israel. Jadi hati-hati Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih. Mereka mempunyai Yesus yang sama sekali tidak kita kenal. Yang kita kenal adalah Yesus, anak tukang kayu dan Yusuf dan Maria yang lahir di Bethlehem besar di Nazaret. Catatan terakhir bagi mereka yang masih bebal. Kalau masih tidak mau, maka saya menganggap kalian tidak pantas disebut dengan beragama Kristen. Karena beragama Kristen itu berarti mengakui kebesaran nama Yesus, mengikut gurumu yaitu Yesus. Dan kamu harus hidup di dalam hidup perjanjian lama. Walaupun sebenarnya kamu juga tidak pantas hidup di dalam perjanjian lama, karena kamu tidak ada hubungan darah dengan Bani Israel. Untuk itu saya anjurkan baca dulu atau dengar dulu video saya, yaitu yang saya beri judul Hukum Taurat Sudah Tidak Berlaku. Jadi jangan menganggap dirinya hebat. Bagi mereka yang tidak mengenal Alkitab, memang kamu kelihatan hebat karena di dalam pengajaran kamu berkutat hanya itu saja. Tidak ada pemberitaan firman Tuhan yang lain. Sedangkan pemberitaan firman kita itu jauh lebih bervariasi. Kita tidak mengangkat hal-hal seperti itu, tapi kita menguatkan iman kita, menghidupkan iman kita. Bagaimana kita hidup bisa seturut dengan kehendak Bapa yang ada di surga. Namun dalam hal ini saya akan memberikan ciri-cirinya, sehingga jemaat Tuhan yang terkasih tahu bahwa orang ini walaupun mengaku Kristen, tetapi sebenarnya ini adalah pengkhianat Kristen, penyebar ajaran sesat. Yang pertama yaitu guru-guru palsu. Mereka berusaha menjadi guru-guru palsu. Mereka datang ke rumah-rumah dengan muka yang baik dan mengatakan, oh iya, kalau anak Bapak dan Ibu tidak ada waktu keluar, Bapak dan Ibu waktu tidak ada waktu untuk mengajarkan firman Tuhan, maka saya bersedia mengajarkan. Hati-hati jemaat Tuhan yang terkasih. Mereka akan mengajarkan ajaran yang palsu, bukan mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Dan ini juga sudah diingatkan oleh Tuhan di dalam firman Tuhan, yaitu di 2 Petrus 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Dulu juga banyak dalam perjanjian lama. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Jadi guru-guru palsu itu akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Jadi kalau ada anak Bapak Ibu atau keturunan jemaat Tuhan yang terkasih, hati-hati. Keturunan itu tidak akan dibawa kepada keselamatan, tapi akan dibawa pada hukum kesesatan, ke dalam api kekekalan, ke dalam neraka. Apakah kita semua mau kalau keturunan kita itu nanti akhirnya masuk ke dalam api kekekalan? Dan ini sudah diingatkan oleh firman Tuhan. Mereka menyangkal penguasa yang menebus dosa mereka. Mereka menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Mereka tidak mengakui Tuhan sebagai Sang Mesias. Ini juga sudah jelas. Kemudian hukumannya adalah mereka akan Tuhan akan mendatangkan kebinasaan atas kehidupan mereka. Jadi hati-hati Bapak dan Ibu yang terkasih. Jangan kita cepat menerima kebaikan seseorang yang kita tidak tahu dia itu belajar agama dari mana. Kita tahu mungkin dia dengan bangga mengatakan saya juga Kristen, ya boleh saja setiap orang Kristen.
Tetapi Tuhan yang akan menentukan apakah kamu itu seorang Kristen yang tulen atau seorang Kristen sebagai penyusup di agama Kristen yang ingin menghancurkan agama Kristen. Kemudian yang kedua yaitu mengajarkan Injil palsu. Kita lihat di Galatia 1 ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat datang dari sorga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi sekali lagi firman Tuhan sudah mengatakan, jangankan orang, kalau ada malaikat pun yang datang dari sorga, ada malaikat pun yang menampakkan dirinya kepada kita, kemudian dia mengajarkan firman Tuhan yang lain daripada yang kita terima dalam Injil, maka kita harus tolak. Jelas, jadi jangankan manusia, jangankan orang-orang yang seperti ini mengajarkan kesesatan, malaikat saja kita harus tolak. Dan hukumannya adalah terkutuk. Kalau sudah dikutuk pasti masuknya ke api kekekalan. Jadi sekali lagi bagi mereka yang masih mau bertobat, bertobatlah segera. Karena kemungkinan Anda masih bisa diampuni. Kalau tidak pasti hukumannya masuk ke api kekekalan. Yang ketiga yaitu kita lihat buahnya. Matius 7 ayat 9-20. Dari setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik bukan hanya buah saja, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal dia. Jadi Tuhan Yesus sudah memberitahukan bahwa untuk melihat seseorang itu jangan karena mulutnya pandai ngomong sampai berbicara, tapi lihat perbuatannya. Kalau kehadirannya di dalam suatu keluarga, di dalam suatu lingkungan yang umum ketika sebelum dia datang, kehidupan, pergaulan dalam keluarga, di dalam lingkungan itu baik-baik saja, saling menghormati, saling toleran. Tetapi tiba-tiba dengan kedatangan dia masuk ke dalam keluarga, dengan dalam lingkungan itu membuat semua orang menjadi saling curiga, menjadi orang tidak nyaman, membuat saling bermusuhan karena memberitakan firman Tuhan yang berbeda, akhirnya berselisih paham. Nah ini hati-hati, sudah dinyatakan oleh Tuhan. Ya, misalnya saja, saya memberikan contoh simpel. Mereka ini mengatakan bahwa mereka tidak boleh merayakan hari kelahiran Yesus atau hari Natal, karena itu berupa penyembah berhala. Saya mau katakan, mereka itu bodoh, tetapi so pinter. Dan ini nanti akan saya buat videonya secara alkitabiah. Saya akan membuktikan bahwa tanggal 25 Desember itu adalah hari yang tepat kelahiran Yesus secara alkitabiah. Itu nanti saya akan buat di bulan November atau di Desember. Jadi kalau kalian, orang-orang yang mengajarkan pengajaran sesat, tidak mampu untuk menggali Alkitab, lalu jangan mengajarkan atau mengambil kesimpulan. Atau mereka juga mengatakan buktinya Yesus saja tidak merayakan hari kelahirannya. Lagi-lagi suatu pembodohan. Saya mau tanya kepada kalian sekarang, apakah di Alkitab ada menulis tentang Yesus menggosok gigi misalnya, atau mandi setiap hari misalnya, atau menukar pakaiannya setiap hari? Ini hal kecil saja. Kalau ada, tunjukkan ayatnya pada saya. Jadi kalau tidak ada ayatnya, apakah Yesus selama hidupnya 30 tahun itu tidak pernah menggosok gigi, tidak pernah mandi, tidak pernah mengganti pakaiannya? Dan inilah yang saya katakan amat sangat bodoh. Mungkin dengan sekolah minggu pun, sekolah minggu lebih pandai. Jadi jangan menganggap kalau kalian tidak bisa mendalami firman Tuhan, lalu menganggap tidak ada. Belajar dengan orang yang lebih pintar. Kalau perlu, kamu masuk ke dalam pendidikan teologi, sehingga kalian bisa mendapatkan pengajaran yang baik. Jangan pengajaran pendetamu yang lagi-lagi saya katakan dan saya pastikan sesat. Karena hari kelahiran Yesus itu sudah saya dalami, dan Allah Bapa yang memerintahkan untuk dirayakan. Harus dirayakan itu. Catat, nanti saya akan buktikan. Ya, jadi jangan lagi bersilat lidah. Atau misalnya dalam suatu pertemuan keluarga kita dilarang mengucapkan selamat hari ulang tahun, selamat Natal, selamat yang lainnya. Coba kita bayangkan, tidak usah kita memakai agama yang seharusnya mengajarkan kehidupan manusia lebih baik. Manusia biasa saja. Selamat itu adalah ucapan buat seseorang untuk menyatakan kebaikan. Misalnya dia terhindar dari bencana, meluputkan seseorang dari masalah-masalah. Itu kan baik.
Bukankah ajaran Yesus juga berkata mengasihi sesama, mendoakan mereka yang menghina kita atau memberkati mereka yang mengkhianati kita dan seterusnya, musuh-musuh kita dan seterusnya. Jadi kalau orang tidak boleh mengucapkan hal-hal yang baik, padahal Tuhan mengatakan dengan mulut kita harus mengucapkan firman, memperkatakan firman, mengucapkan hal-hal yang baik, terus mereka melarang, ini jelas penyesatan lagi. Ya, jadi mari jemaat Tuhan, jangan kita terkecoh oleh mereka yang hanya mengambil 1-2 ayat atau sedikit di ayat itu di permukaan saja. Kenapa hal ini banyak jemaat Tuhan yang tidak bisa melawan kelompok orang itu? Karena kebanyakan, maaf saya harus katakan dengan terus terang, kebanyakan juga jemaat Tuhan itu tidak mau mendalami firman Tuhan. Sehingga ketika waktu berdiskusi dengan mereka kalah, dalam tanda kutip. Karena misalnya menyerang, wah ini ada ayatnya, ini buktinya. Konteksnya tidak diambil. Namun kalau dengan saya, maaf bukan saya menyombongkan diri, saya hanya menyatakan mereka itu adalah manusia bodoh yang sok pinter di dalam hal Alkitab. Saya tidak menyatakan selagi saya pandai, tapi saya pastikan bahwa saya pasti lebih pandai daripada mereka, orang-orang yang menyebarkan pengajaran yang sesat itu. Kemudian hal yang terakhir yang harus saya ingatkan kembali adalah yang keempat, yaitu kebenaran palsu. Kita lihat di Roma 10 ayat 4. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk pada kebenaran. Jadi hal pertama yang membuat mereka tidak takluk pada firman Tuhan, kepada kebenaran firman Allah, adalah karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah yang sesungguhnya. Mereka hanya mendirikan kebenaran itu berdasarkan pengetahuan mereka sendiri atau pembenaran mereka sendiri. Hal inilah yang menjadikan mereka menjadi bebal. Jadi dalam ayat-ayat di Alkitab itu masih banyak sekali yang kalau mau saya kutip terhadap pengajaran-pengajaran yang palsu. Namun sekali jemaat yang terkasih, jangan biarkan anak cucu kita akan dirusak oleh mereka. Keluarga kita yang sudah tenang, damai sejahtera, bersatu di bawah nama Kristus, jangan dibiarkan oleh mereka datang terus merusak sehingga kita terpecah menjadi 2 kelompok. Hanya pekerjaan-pekerjaan iblis, pekerjaan-pekerjaan setan yang berusaha memisahkan penganut anak-anak Tuhan. Dan kalau kita biarkan, mereka akan menjadi duri di dalam keluarga kita. Apakah itu yang menjadi kehendak kita, Bapak dan Ibu sekalian dan saudara yang terkasih? Tentu tidak, bukan? Dan yang terakhir, saya mau katakan bahwa ada orang-orang dunia ini yang mati karena menghujat nama Allah. Untuk lebih jelasnya memang dapat saudara browsing di internet, itu dapat berita-cerita yang lebih lengkap. Saya dalam hal ini hanya menceritakan sedikit saja, secara ringkas. Yang pertama yaitu Thomas Andrew, seorang pembuat kapal Titanic. Titanic kan juga pada waktu itu dia bangga sekali karena Titanic yang begitu besar, begitu kuat, begitu dilengkapi dengan berbagai tingkat penyelamatan yang tertinggi, sehingga dia berkata kapal ini tidak akan pernah tenggelam bahkan oleh Tuhan sekalipun. Ini sudah menghujat Tuhan atau Roh Kudus. Jadi menghujat Tuhan itu bukan berarti kita harus memaki-maki Tuhan dengan kata-kata yang kasar, dengan meremehkan Tuhan saja, atau tidak menganggap ada Tuhan tidak berkuasa. Itu sudah dianggap sebagai menghujat Tuhan. Dan akhirnya kita tahu bahwa ternyata Thomas Andrew ini akhirnya merupakan salah satu penumpang dalam kapal Titanic yang tenggelam tersebut. Kemudian yang kedua adalah Bon Scott, seorang musisi yang juga tidak mengindahkan kuasa Tuhan. Dia berkata, jangan hentikan aku Tuhan, aku sedang asik berjalan ke neraka. Itulah salah satu liriknya, dan Tuhan sudah mengabulkannya. Nah, kali dia masuk neraka, dibiarkan dia asik ke jalan neraka. Ya. Kemudian yang ketiga itu Cazuza, ya, seorang artis Brazil, juga dalam aksi panggungnya ketika dia lagi bercerutu, dia mengembuskan asapnya di cerutu, dia mengatakan Tuhan ini untukmu. Menghina sekali Tuhan. Dan tidak berapa lama dia mati karena terkena penyakit kanker paru-paru. Yang keempat yang kita lihat yaitu Tanpedo,
seorang presiden Brazil yang baru terpilih. Waktu itu dia mengatakan kalau dia mendapatkan 500.000 suara, maka tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi dia menjadi presiden, termasuk Tuhan. Memang pada kenyataannya dia mendapat 500.000 lebih suara, tetapi dia tidak sempat menjadi presiden Brazil karena dia mati 1 hari sebelum pelantikan. Kemudian yang lain lagi kita lihat juga adalah Marilyn Monroe, artis yang terkenal dan seksi. Ketika Billy Graham yang mendapatkan pesan dari Roh Kudus ingin menyampaikan kepada Marilyn Monroe, dia mengatakan, maaf, saya tidak memerlukan Yesusmu itu. Menghina Tuhan, menghujat. Akhirnya kita tahu beberapa hari kemudian dia mati di apartemennya. Kemudian yang keenam, John Lennon, salah satu personel Beatles yang juga menghujat nama Tuhan. Dia berkata bahwa siapa yang duluan tenggelam, Yesus dengan beserta ajarannya atau The Beatles? Ternyata dia ditembak oleh penggemarnya sendiri. Dan yang terakhir, yang tragis, yang terakhir yang mau saya katakan adalah guru daripada Zakir Naik yang disebut dengan Ahmed Deedat. Kita tahu guru dan muridnya dua banyak sekali menghujat Yesus maupun Alkitab, menyerang Alkitab secara sembrono. Namun kita lihat bahwa akhirnya Deedat itu mati, yaitu dia mengalami stroke dari leher ke bawah badannya, tidak dapat berfungsi sebagai mana mestinya. Dia hanya dapat berbicara atau berkomunikasi melalui matanya. Ini yang disebut dalam ilmu kedokteran disebut dengan lock-in. Bukan lock-in di dalam rumah ya, tapi lock-in di dalam kehidupannya. Selama 9 tahun dia terbaring di dalam pembaringan. Dapat kita bayangkan betapa susahnya, betapa dahsyatnya hukuman Tuhan. Untuk itu sekali lagi jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita jaga keturunan kita jaga anak-anak kita. Jangan sampai kita biarkan ajaran-ajaran rusak itu masuk di dalam keluarga kita yang sudah hidup dengan penuh damai sejahtera. Mari kita antar anak-anak kita, luangkan waktu kita ke dalam gereja-gereja yang besar, yang benar pengajarannya, yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, yang memberitakan iman, yang memberitakan kehidupan yang baik. Itulah tujuan daripada beragama. Sekali lagi, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari, pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.